makanannya silakan. Siapa yang mau? Yang pegang deh, yang Ini pegang. sebenarnya makanan yang nggak boleh. Loh. Kok nggak boleh? Donat touch this. Yeah. Itu do not. Tapi punya cerita nggak dengan ini? Mengingatkan Suka akan sama yang ini nih. Jangan dipegang. Pegang. Paling demen Tuh sama yang kan. ini nih. Gue juga yang ini. Ya. Tapi ada cerita tentang donat bukan? Apa ya? Katanya Bagus. ada. Ah, Ya. oke. Jogja. Ayo dong cerita. Oh iya. Tapi Ya. jangan sebut merek. Jangan sebut Iyalah. merek. Jangan sebut merek Pernah ya. diundang panitia Jogja gitu ya. Sebuah Ada merek donat gitu. Yang berinisial enggak, merek terkenal. donatnya Yang berinisial. merek donatnya nggak ada Ketahuan hubungan dong. apa-apa sebenarnya, cuma panitianya itu sok wah kita Acara besar disponsorin sama ini nih. Kamu nanti jaga stand. Tunggu. Zamannya Naif tahun berapa nih? album pertama tahun Wah. 9. Sebelum Album pertama album menuju pertama. ke album 2 ya? Iya. Oke. 99. Oke, terus? Kemudian nanti kita ada ketemu ini loh Sultan yang nonton segala macam. Wah, diheboh-hebohin lah panitianya. Sultan nonton. Wah. Terus nanti ada kamu ke ini dulu ya ke Malioboro, ada stand ini donat. Bukan toko donat gitu. Di depan kamu ini ya pokoknya masuk aja. Pakein seragamnya, suruh jaga seragam pegawainya, terus suruh jaga gitu. Silakan Mas masuk beli donatnya. yang sini jaga, yang Semuanya Semuanya pakai pakai seragam. 5 masih 5 waktu itu. Masih Beli lima, mah. aha. Udah gitu, udahlah nggak apa-apa lah manggung lancar. Kelar manggung, panitianya kabur kagak dibayar. kasihan. Tapi dibayar donat. Mending dikasih donat. Enggak juga. Enggak, donatnya kan tengahnya nggak bisa dimakan. Iya. Enggak ada bolong. Nggak boleh. Iya. Oke. Sekarang video klip pertama yang mana? Mobil balap. Mobil balap. Mobil balap. Ya. Jadi mobil balap pertama kita bikin, ada yang bikin juga gitu, tapi ternyata tidak memuaskan hasilnya. Terus? Akhirnya ya mereka sendiri ngerasa nggak enak. Ya udahlah, sini Dimas, gue aja deh yang bikin. Oke, gue juga dari pertama pengennya Dimas gitu. Oh, pengennya Misalnya, Dimas. Oh, udah dibikin Dimas dan hasilnya seperti yang dilihat. Hasil memuaskan, tapi saat direct Dimas ngeselin nggak sih gitu istilahnya? Dimas, enggak, dia art, cara anak art dia kayaknya anak desain juga ya. Bahasanya sama. Sama lah, ngerti ya. Bahasa sama. Nggak tahu Asik-asik Dimas aja ya. Jaya-nya nggak tahu deh ya, kita sih Dimas nggak Jaya-nya kayaknya Iya, kesel ya. mungkin ya. Waktu syuting sih ada ini penyanyi Shanti juga waktu itu. Jadi Oh, iya. Belum jadi penyanyi. Enggak, masih pacaran sama Dimas dulu dia. Nggak tahu juga itu pacaran. Pacaran. Pacaran apa menjelang pacaran nggak Oh tahu. iya, pokoknya ada dia gitu. Nih bukan infotainment. Oh, bukan infotainment, Bukan infotainment ini. Kita nggak ngomongin soal Laki-laki pacar, gosip pacar. malu-maluin Iya, juga. yang mulai tadi siapa sih? Itu Ih, Shanti tuh Iya. Aduh, disebut lagi. Nanti bagian sini Apa dipotong benar nggak? Santi Nggak apa ya? bukan juga kita nggak tahu. Ya juga. dia sebut nama. Perlu diklarifikasi nggak nih sama orangnya? Hah? Perlu Siapa? nggak? Maksudnya? Ya, mau yang mana? Mau yang Santi? Ya Mau? boleh. Boleh. Ada lagi tamunya. Ya makanya. Ya, aduh. Nanti lagi udah kawin gua. Orangnya udah kawin udah Gila, Nah ini makanya loh, Pak Kabar. Tapi Oh, lu nggak kita bilang mau gitu. klarifikasi nggak nih sama orangnya? Boleh, Nggak usah boleh. ya? Ya, Nggak coba, usah ya? coba. Oh, itu yang itu bukan anak saya ya. sudah. Gila. Nggak gondrong lagi. Ya. Bisa Jarwo doang belum bisa. Tapi gini loh, waktu pembuatan video klip itu kan retro gitu ya, baju seperti baju zaman dulu. Gitu. Nah, kebetulan waktu itu kita di satu PH yang mana maunya sih ngasih kesempatan ke yang lain gitu, maunya gitu. Tapi ternyata kesempatan itu agak bubar jalan gitu ya, agak bubar jalan gara-gara videonya katro banget jadinya. Jadi makanya mereka udah katro jadinya Nggak terangkat gitu. Nggak ngangkat. gitu. Nah, terus Jadi meskipun mobilnya bagus apa segala cewek cakep tapi nggak ngangkat juga gitu. Iya. Jadinya emang pas saya juga pas ngeliat, kok jadi kayak gini ya gitu. Terus sebetulnya lebih ke tanggung jawab kita sih. jadi merasa bersalah begitu? Iya benar sebetulnya Oh, gitu. gitu, Jujur aja, merasa bersalah. jujur aja saya merasa bersalah. apa? Akhirnya saya inisiatif, udah deh saya yang bikinin. Tapi kerjaan saya selesaiin dulu, terus saya bikinin gitu. Bikinlah Terus yang itu. Jadilah tapi- yang dilihat sekarang tapi itu. nggak keluar ongkos lagi. Gitu. Oh gitu. Iya itu kan tanggung jawab kita. Tuh baju-baju beli di mana tuh yang Ya di Senen lah. di Senen mana? Ini serius di Gue mana? masih punya bajunya, masih gue simpen, sumpah. Serius beli di Senen? Nggak tahu mana? deh. Atau Selasa ya. Nih pernah nih ya, di tumpuk-tumpukan baju nih. Gue datang gitu, tau-tau keluar tukang jualannya. Iya dibelah. Kayak keluar
Sama yang ini Bet, yang robek-robek baju. Dia sampai robek-robek baju. Kok kayak Hulk? Sumpah. Hulk. Itu cara memikat pembeli itu mereka keren banget Yang itu. ini bener. Habis ngebo kali. Sumpah, tahu-tahu keluar dari itu rasanya kayak Godzilla keluar dari gunung tuh kalau. Dulu kan ngaduk-ngaduk itu keringetan. Beneran dapat harga berapa aja? Saya paling top dapat kaos keren nih, kawan. Apa? Teenage Mutant Ninja Turtles. apa? Ninja Turtles. Iya, Ninja Kura-kura Turtles. ninja. Oh. Pura-pura ninja bahasa Indonesianya. Harganya 500 Perak Oh, ya. perak. 500 perak. Perak. Bolong tapi belakang. Agak memang. Sandal bolong. Masih ada sampai sekarang. Batok kayak kura-kura. Tapi Mas J, pada saat buat video klip ya, itu kan awal-awal tuh ya. Nyangka nggak kalau mereka akan, waktu itu nyangka nggak bahwa mereka akan jadi 17 tahun gitu? Waktu itu. Kalau nyangka mungkin nyangka 17 tahun, tapi masalahnya laku apa enggaknya itu saya nggak tahu. Masalahnya mukanya kagak ada yang dijual. Bukan masalah. Yang paling ganteng dia sendiri. Masa sutradara sama artis bagusan sutradara mukanya Pokoknya rombongan mereka pada saat itu Keren-keren gila banget. dah, udah keren. hitam-hitam boots, Hitam-hitam. naik mobilnya aja sport yang pintunya 9. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Pencapaian musik mereka nih Mas, 17 tahun. Mas J melihat ini positif untuk musik Indonesia. Kalau positif pasti karena kalau Cuman misalnya masalah laku enggak? apalagi sekarang ya. Lagi. Iya, kalau sekarang apalagi kalau ngeliat di TV kan pada nggak bisa nyanyi semua tuh, apalagi yang boyband apa segala kan tuh di dalam ini nggak bisa nyanyi semua kan. Maksudnya emang benar-benar tampilan luar aja paketnya gitu. Kalau mereka sebetulnya pelan-pelan tampilan luarnya akhirnya menanjak nih. Apalagi ini udah keren banget sekarang kan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau band itu paling penting semua karakter kalau menurut saya loh ya. Karena mereka kan semua berteman gitu awalnya. Gitu awalnya berteman. Biasanya kalau yang awalnya berteman itu memang ada tenggang rasa kayak gitu-gitunya lebih terasa gitu. Bukan karena lo bisa ngebas ya, yuk lu ngeband sama gue, bukan gitu. Karena emang tadi kan mereka sekampus soalnya kan. Pakai Mas Dimas sebagai sutradara cuma sekali itu aja ya. Kali abis itu nggak di calling lagi. Nah itu kenapa? Jelek soalnya gue bikinnya. Kagak, mahalnya minta ampun. Mahal doi, udah mahal waktunya susah. Ingin muncul di TV, buat acara sendiri. Bukan gosipnya selebriti, harus yang lebih berisi. Menyenangkan punya televisi, lihat dunia yang berwarna-warni. Asal jangan acaranya basi, cuma bikin keki. Di televisi banyak orang-orang so ambisi, artis, menteri dan politisi berlomba-lomba cari sensasi. Selamat jumpa lagi bersama saya di sini. Saya di sini akan menemani Anda selama 1 jam dalam acara 1 jam lebih dekat bersama Naif. Dan kali ini kita tidak ada pembawa acara ya. Kita di sini sendiri aja dan bersama kawan-kawan di sini semuanya yang ada di TV One. Kata siapa nggak ada pembawa acaranya? Nggak bisa langsung ngaku-ngaku nggak ada pembawa acaranya Ini di sini. acara kita ini. Ini acara saya. Ini 1 jam lebih dekat bersama Naif, tapi pembawa acaranya tetap saya. Oh, tetap ada Indi. Tetap Tetap ada. Indi sebagai bintang tamu kita malam hari ini. Dibalik jadi bintang tamu ya. Silakan. Pernah mau jadi penyiar juga kan? Ya kan? Ngaku deh. Pernah kan? Pernah. Ada cuplikannya berikut ini kita lihat. Oh ada nih. Ada. Bukan demikian. Ini adalah laporan di lapangan dari tim redaksi saya, di mana ada sejumlah narasumber yang akan saya wawancarai dari kawanan pemusik. Sebagai generasi muda, kita tidak perlu terlibat dalam minuman-minuman keras dan semacamnya seperti narkoba untuk menyesatkan. Itu sih buat apa? Penting ngeband. Selalu hidup metal dan bahagia gitu. Demikian reporter kami melaporkan dari lokasi KA Recording Band.
dan kita akan kembali ke studio bersama David Ispandas. Terima kasih. Nasib para remaja kali ini sungguh sangat memprihatinkan, di mana beribu-ribu umat band terjumpal-jumpal. Jadi masih mau jadi presenter. Kapan dong? Masih ingat nggak? Dibuka dong kacamatanya. Itu tahun 2000. Iya. Masih ingat nggak tahun berapa? Kayaknya tahun 2000 berapa? 2000. Atau 99 atau Masih mau 2000. jadi penyiar. Ya, kalau ada lowongan boleh lah. Jangan ambil Gila, itu lahan tahun saya. 2000 berapa? Kok dapat aja TV? Dapat dong. Tapi ngomong-ngomong Naif ini sudah 17 tahun ya? Ya. 17 tahun. Yang tadi tahun 2000. 2000 ya? 99 Kita lagi nih. rekaman, berarti 99. 99. Kemarin 17 tahun. 17 tahun bareng-bareng nggak bosen? Lumayan. Ya. Orangnya malah 18 tahun sebenarnya. 18 tahun. Ngebandnya 17 Ngebandnya tahun. 17 17 tahun, tahun. kenalnya udah 18 tahun. 18 tahun. Sama tambah 9 bulan di kandungan. Iya. Nah ini nih, 17 tahun ini nih bisa sampai kayak gini dari pendek ya dulu ya? Jarwo ya? Rambutnya Jarwo dari udah, mana? saya kenal Jarwo udah Dari begini. pendek. Dari lahir udah gondrong Udah gua. gondrong. Wah, anak gua gondrong nih. Yang ini lahir udah ini. Udah juga. brewok juga. Udah brewok. Kalau ini lahir udah kacamataan. 17 tahun, berapa album total? Banyak deh. Banyak. Tak 6 terhingga. album Ratusan. dan bla 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 blanya 10 11 lah. Ih, luar biasa. 6 lah yang terhitung. Awal dulu Naif, nama Naif nih dulu kan bukan Naif ya? Awalnya. Dari Iya kan? pertama sih Dulu sih masih belum Awalnya ada dulu. namanya, emang kita belum kenal gitu ya. Ini cap-cap kita mau ngasih tahu nama sebelumnya. dulu Jangan dikasih tahu deh, Nora deh Bon namanya. Jovi dulu, Bon Jovi. Langsung Bon Jovi ganti Bon jadi Jovi cuman Naif. ada yang make di Amerika. Bon Jovi Oh, duluan. jadi ganti. Jadi mendingan ganti John Bon Jovi tambahin nama. Shiva kan? No, disebut juga. Nah, sebut juga. Tapi nama dari mana sih Naif? Kok mau pakai nama Naif gitu? Itu Dodot yang ngasih tahu. Mm-mm. Temen kita ada satu kampus namanya Dodot, dia satu kelas kita kasih denger demo kita. Wah, naif banget nih lagu-lagunya. Kasih Padahal nama udah keren Shiva. Iya, belum juga sih, masih belum. labil gitu namanya juga. Ababil. Namanya juga masih ababil Masih ya, masih galau. nyari-nyari gitu. Ya udahlah, namanya naif aja kayaknya lebih luncang gitu ya. Iya. Pakai Naif gitu ya. Ya, Tapi- kira dipakai naif. Oke, ada 17 tahun kita lihat ini ya perpindahan dari tahun ke tahun, transformasi Naif selama 17 tahun. Mau lihat? Oh, ada ya? Lihat ya? Ada. Jangan deh. Ada, Nah. ada. Harus dilihat di Ya, berikut boleh ini. lah. Pada pertengahan tahun 1995, grup band Naif terbentuk. Bermula dari sebuah kampus seni di Jakarta yaitu Institut Kesenian Jakarta atau yang lebih dikenal dengan IKJ. 3 orang sahabat, David, Pepeng, dan Jarwo mulai menyewa studio latihan band dan menyanyikan lagu-lagu barat serta lagu karya mereka sendiri. Hingga suatu saat Chandra datang mengisi kekosongan dan disusul Emil sebagai penyempurna. Dengan formasi David pada vokal, Jarwo pada gitar, Chandra pada keyboard, Emil pada bass, dan Pepeng pada drum. Nama Naif sendiri didapat dari seorang teman yang bernama Dodot. Dodot menilai lagu-lagu mereka terdengar begitu sederhana namun tetap berisi dan terdengar harmonis. Di tahun 1996, Naif masuk studio rekaman dan berhasil mengeluarkan debut album Naif dengan Mobil Balap sebagai hits jagoannya. Sayangnya, pada tahun 2003 salah satu personil mereka, Chandra, memutuskan untuk mengundurkan diri dari Naif untuk melanjutkan pendidikannya. Namun walau hanya tinggal berempat, Naif tetap perkasa di belantara musik tanah air. Tepatnya tanggal 23 Oktober lalu, Naif genap berusia 17 tahun. Semoga Naif tetap bisa ngebut berkarya, laksana mobil balap di dunia musik Indonesia. Oke, nah terus dulu awal-awal Naif terbentuk, belum pada punya keluarga, belum ada anak begitu. Ngumpul di mana sih? Seringnya? Ngumpul Kampus. di kampus. Di rumah siapa? Di rumah kos-kosannya Pasti siapa? ngider. Dari Pertama misalnya rumah Pepeng, besok ngenclok di rumahnya Emil, besok aja lagi rumah Jarwo, ntar ke kontrakan gue gitu. bawa baju, Tukeran baju. Gak bawa, Shampoo. gak bawa baju. sikat gigi, odol. Nggak bawa, nggak pernah. Nggak, terus gimana? Nggak Pernah gosok gue pakai gigi. sikat gigi kakaknya dia pernah.
Pernah satu waktu baju gue liat udah jadi topo di rumah dia. Topo apa? Topo apa sih? Topo tuh itu tuh. Gombal. Keset, serius? Ya kita Tapi tetap dipakai ada orangnya. nggak, maksudnya emang kalau nginep tuh kadang-kadang lagi nongkrong di kampus, yuk ke rumah ini. Kan nggak ada persiapan apa, ya udah ikut aja, nggak pernah bawa. Ayo gitu. Soal Tahu-tahu pulang-pulang gosok gigi pada ini aja besok jerawatan sama apa? Gue waktu pulang dari rumah lo cacar air. Serem amat. Gaul berakibat cacar air. Iya, pokoknya gitu deh saking joroknya. Oke. Kau harus tahu, ku ingin kau begitu, agar kau tahu, jadilah engkau milikku selalu. Tanpa tersentuh, cuma aku. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, terhidup semati, jadilah engkau milikku selalu. Tanpa tersentuh, cuma aku. Mengapa aku begini? Jangan kau mempertanyakan. Bila ku mati, Coba yang di studio suaranya. walau tak ada cinta, sehidup semati. Boleh nyanyi bareng kita, Bang? Mengapa aku begini? Jangan kau mempertanyakan. Mengapa aku begini? Jangan kau mempertanyakan. Pepeng ya. Pepeng itu juga menurut gua penulis lirik yang bagus, yang baik. Dia lirik yang dia bikin itu bagus-bagus. Pengaturan waktu dia lumayan parah. Pepeng itu orang yang berbakat dalam berkata-kata. Kalau dulu sebutannya si pahit lidah, karena ngomong asal jeplaknya tuh kasar banget dah kalau buat anak-anak. Tapi ya gitu, sejalan dengan waktu kita jadi sudah bertoleransi, sudah mengerti satu sama lain. Ya Pepeng emang gitu orangnya gitu. Jadi kalau dia ngomong gitu ya itulah Pepeng gitu. Ya kalau Pepeng itu sebenarnya sangat pengen termanage banget gitu.
timeline waktunya tuh harus tepat. Tapi sering miss-nya adalah ya emang penyakitnya dia emang telat gitu. Yang terakhir, tadi datang ke sini juga telat. Oh enggak ya? Ya dikit. Terus kalau telat, yang marah dimarahin dong sama teman-teman ya. Enggak lah, kita paling gebukin doang. Atau justru Pepeng marah duluan ya? Iya. Pernah kejadian. Biasanya begitu. Kapan? Justru dia marah. Jadi misalnya nih gini, Pernah waktu itu mau latihan, mau latihan ya. telat nih kan. Wah, nungguin Pepeng doang nih. Wah, dia datang. Mukanya udah nggak enak gitu kan. Kita udah siap-siap. Kita udah mau siap-siap. marah, gitu. Wah, Pepeng datang nih. Gimana sih Peng, kok telat? Baru datang dia langsung nendang bangku. Dia yang marah duluan. Nggak jadi marah. Terus gue langsung, lah kok dia yang marah sih? Jadi nggak enak gitu. Jadi nggak jadi marah. Nggak jadi marah. Itu salah satu trik ya? Atau enggak? Oh enggak. Kayaknya udah dipikirin waktu di jalan. Gue mau ngapain ntar. Gua marah duluan sebelum mereka marah. Harus marah duluan. Tapi soal Cutbray dan Retro ini Pepeng duluan ya? Iya. Ya, Waktu bisa kapan dibilang. sih dimulai? Waktu yang jelas waktu gua lagi Baru masuk kuliah, pendaftaran kuliah. IKJ. ya, pengumuman bahwa ini kita diterima gitu ya. Gue ngeliat nih satu sosok jalan kucul. Agak bongkok gitu. Ini Pakai liatin dong kacamata. jalannya. Coba Peng jalannya Agak-agak gimana? bongkok. Udah, gitu. Udah nggak bisa Kayak sekarang. Gilligan Islands gitu deh. Tangannya di depan, Peng. Tangannya nggak goyang, tangannya gini doang. Tangannya lurus. Iya. Cutbray. Pokoknya Cutbray. Dulu jalannya gitu deh, tapi Kepala sekarang gitu. botak, kacamata bulat. Ini mah udah. Enggak, masih Oh, kurus, belum. masih jangkis. Iya. Jangkis tapi Cutbray udah. Bray udah. Terus Ya gue lihat, pakai kaosnya dibalik mulu. yang luar di dalam di luar. Iya. No fans di luar penyanyi band ada nggak? Apa? Ada Pemain sih. film, Ya. pelawak. ya biasanya Siapa ya? scientist Iya. kita. Oke, tapi gini deh. Stephen Hawking atau Tapi gini deh, kita punya nih video yang bisa membuktikan ya bahwa Naif ini sempat suka dan ngefans banget Masa? dengan seseorang. Ah, bohong. Wow, Ah. ada buktinya. Nggak Di sini. percaya Mari saya. kita lihat. Ingat nggak? Ingat nggak? Ingat nggak? Pura-pura lupa. Itu loh. Siapa? Maleh. tahun berapa nih? Yang satu lagi Oh, Mali Tongtong. Mali tong-tong. Dapat tuh. Ya kan? bolot. Berburu tanda tangan. Mali tong-tong ya? Hah. Terus? Oh iya, bolot. Gila tuh tahun berapa nih? Segitu ngefansnya ya? Bugi. Tahun 2000 lah. Apa sih yang bikin ngefans sama yang lagi berburu tanda tangan? Iya gila, dia Ya lucu kan banget. dulu kan awal-awal masuk ke TV kan banyak orang-orang yang sering kita tonton di TV gitu. Terus kita norak gitu. Kita Wah, norak gitu. ada bolot. Keren banget gitu. Keren banget. Terus diminta deh tanda tangan. Enggak sih. Oh enggak. Kalau sekarang ketemu lagi mau minta tanda tangan lagi nggak? Sama tadi nama-nama yang disebut lah salah satu. Mau. Foto aja deh, foto. 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 Kalau enggak, tanda terima juga nggak apa-apa. Kwitansi dong. Pasti ada yang mau minta tanda tangan kok lah bentar lagi. Wah, banyak surprise guest nih. Iya, emang Surprise. gitu. LP surprise sih. Tengok. Oh, bagus. Iya. Minta tanda tangan dong. Iya. Salah. Minta tanda tangan saya, kamu. Kenal Usman kan? Bon Jovi. Tanda tangan kita dapat tanda tangan tuh. Itu tadi bang. Itu saya minta tanda tangan. Apa kabar? Baik pak. Nih. Dulu tuh di video klip tadi tuh, seberapa ngefans sih
sama Gila lo, setiap di TV ada dia, mau dia kagak ngomong, nongol doang aja ketawa. Ini ditongolin di sini. Udah mati gua dah. Pak Bolot. Seneng nggak nih sama Naif? Biasa aja sih. Apa? Iya, dia masih nggak denger juga. Dikasih tulisan, kasih tulisan. Iya. Seneng. Pak Bolot, seneng nggak sama Naif? Sama Naif? Iya. Gue paling seneng tuh. Barangkali ada yang mau ditanyakan gitu. Nah, baiklah. Begini, izinkan saya bertanya, Pak. Oh, ini Naif nih, Pak Bolot ngikutin nggak perkembangannya? Tuh tadi video klipnya tahun berapa tuh? Udah berapa belas tahun yang lalu. Sekarang mereka udah 17 tahun terkenal. Dulu gua ketemu lo tahun berapa tuh ya? Iya, nyambung jawabannya nyambung. Dulu ketemu kita kayaknya itu tahun 2000-an, Pak. Wah, lama sudah. Lama sudah. 2000 Udah pas. sekitar 12 tahunan ada. 2000. Iya, 12 tahun, Pak. Ada, lama juga sih. 12 tahun ya ada ya. Sekitar tahun 2000-an kali. Iya. Ada 12 tahunan ada ya. Pada waktu itu. Nih bentar lagi sepatu dilepas nih satu-satu nih, Pak. Iya. Gua udah mulai gerah nih. Iya, gerah. Ada, tadi kan ada testimoni nih. 12 tahun. Ya. Iya, 12 tahun. Lama juga. Lama. 12 tahun nih. 12 tahun. Udah dulu. 12 tahun. Ada testimoni nih satu lagi dari Naif ke Naif ya. Oh, gitu. Untuk yang sekarang untuk Jarwo ya. Oke, kita lihat. Jarwo. Sejujurnya gue nggak terlalu mengenal Jarwo sih. Kalau untuk Jarwo gue lebih memilih untuk gue kenal Jarwo di bidang musik udah gitu, dan secara pribadi gue juga nggak gue nggak terlalu kenal. Gue nggak tahu. Jarwo itu orang yang kalau di Naif paling on time dah. Kita janjian jam 1, dia datang jam 1 pas atau kurang. Kadang kalau kita nggak datang dia bisa cabut duluan. Terus kalau untuk Jarwo itu nggak tahu ya, selama umur 17 tahun Naif, justru kayaknya yang paling tidak dimengerti itu Jarwo kayaknya. Orangnya super misterius. Dia pernah, gue denger katanya nggak tidur 3 hari dalam studio. Terus jawabannya enteng, belum pernah kan ada orang yang mati kan karena nggak tidur 3 hari. Iya sih. Ya itu Jarwo. Kok Jarwo dibilang misterius sih, kenapa? Kenapa? Dibilang namanya misterius? mungkin Rius. Halo misterius. Yeah. Oh, misterius. Nah, kenapa? Asik sendiri. Lu pada ngomongin gue ini? Iya. Dia ngikut. Pak Bolot misterius banget orangnya. Ini dong tanya. Nanya deh ke Pak Haji Bolot. Pak Haji, harapannya nih Naif nih, kedepannya gimana nih? Gue bukan harapan, gue doain. Tumben nyambung. Supaya Naif lebih maju, lebih hebat, lebih banyak penggemarnya. Pak Bolot. Akhirnya nyambung juga. Dari Naif untuk Pak Haji Bolot? Wah, ini Semoga sehat terus. Sehat terus, Pak, bisa ngibur kita juga yang di TV terus ada. Pak Haji juga. Amin. Sehat sehat selalu. Baiklah. Doain gue sehat. Iya. Lu bukan dengerin sih. Ya. Denger. Semoga pakai alat pendengarannya ya. Gua nggak bisa pakai alat pendengar. Nggak. Gua kalau pakai alat pendengar jadi duit gue hilang. Oh gitu ya, mendingan budek aja gitu. Mendingan ya. budek gue punya duit. Kami kembali saat lagi. Emil sebagai seorang musisi, dia itu rata-rata lagunya dia itu lagu yang ringan dan sangat pop sekali gitu, kayak dia orangnya sangat industrialis. Tapi bagus, sebuah band harus ada yang kayak gitu. Emil itu orangnya strategis, mau melakukan sesuatu harus mikir ntar ininya gini. Malah itu jadi kadang-kadang bikin malah yang mau dilakuin malah jadi nggak kejalanan karena kebanyakan mikir sana sini bingung. Emil di kita yang dituakan karena emang mau secara umur dia yang paling tua.
dan kita nggak tahu umurnya berapa aslinya. Ini komentar tentang Emil dari Naif untuk Naif. Tapi Emil ini tadi dibilang apa? Yang paling industrialis. Kenapa? Tepeng. Ya, si Emil itu gawalannya kan luas nih. Jadi dengan sesama musisi maupun dengan label-label gitu, dia banyak dan dia juga banyak bikin lagu-lagu sama Dari dulu. Iya, sebelum Mama Naif pun dia udah nyiptain lagu buat Hari Mukti. Ini kaitannya sama umurnya sih. Jadi lo bayangin umurnya berapa udah nyiptain lagu buat Hari Mukti sebelum Naif. Jadi memang otomatis mungkin lebih maju beberapa langkah dari yang lain gitu. Nah, memang secara industri. Ya, memang Naif butuh yang kayak gitu juga. Oke. Satu lagi nih testimoni yang belum nih, yang ini kan? Oh iya. Ya, ada nih berikut ini. Pasti bagus-bagus aja lah. David itu sebagai frontman band, dia selalu bisa diandalkan. Sebagai seorang ilustrator juga dia amat sangat berbakat. David itu, kalau dulu David itu suka ngambek, kebontotannya masih kental banget gitu. Tapi berjalan dengan waktu, dengan anak-anaknya yang udah mulai ABG, dia udah bisa lebih mature, lebih dewasa. David sebagai vokalis, dia adalah itu bagaimana dia mencari nada yang enak. Naif itu musiknya masing-masing orang punya stylenya sendiri. Kalau nggak diimbangi dengan melodi vokal yang bagus, belum tentu bakal bisa jadi enak gitu. Nah, kalau sebagai seorang manusia, ya di balik kekonyolan dan kekocakan yang selama ini orang tahu gitu, itu dia adalah orang yang sebetulnya sensitif, yang perasa dalam arti sebenarnya gitu, sensitif dan cinta sama keluarganya sih. Saya karena ngeband DO sekali sih, dia 2 kali. 3 kali. Gara-gara ngeband? Enggak juga sih, gara-gara ngeband kalau saya beneran. Gara-gara emang satu mata pelajaran namanya Nirmana, itu nggak lulus deh gua. Ada dosennya Bu Mini deh. Wah, kamu udah keluar aja deh. Saya diusir keluar. Gitu. Ya udah saya dikeluarin sampai jalan dari IKJ nih, dari Cikini nih sampai Kampung Melayu gini aja. Terus Mbak Mini tetap dadahin. Sian deh lo. DO lo gitu. Ya udah. Pernah ngilang 5 hari mending dong, ayo. Itu ya kan? SD. Oh, SD. Kalah Jaro 3 hari. 5 hari loh. Lebih. Kalau di rapot ditulisnya 17 hari soalnya saya ingat. Oke, untuk David dulu, peran orang tua di mana sih? Untuk ngasih lampu hijau, ngeband. Oh, kalau jadi ibu saya mah seneng banget anaknya nongkrong di TV ini, kayak hari ini wah pasti tangga, anak mau masuk TV. Ayah katanya lagi sakit ya? Oh iya, sedang sakit. Oke. Tapi ya masih lebih baik daripada dulu sakit. Loh, sakit? Ya dulu sempat sakit parah banget, tapi sekarang udah mendingan. Sekarang nih ada doa khusus nggak untuk ayah misalnya? Ya sehat selalu. Pengennya sih lebih jaga kesehatan sih gitu. Ya karena umur juga sih bokap gitu. Kalau ibu? Tapi masih beruntung lah, masih ada bokap yang ya. Ini adalah mamanya David. Silahkan, Mami. Baru datang dari Cirebon loh. Wah gila. Jam 10. Jauh banget diundang. Iya. Kabar. Punya banyak cerita nih, Mami. Jangan ceritain ya. Dekat David. Punya cerita zamannya David nih bandel nggak sih, Bu? Kocak. Kocak. Itu bandnya Tantri, Kocak. Kotak ya. Oh, kotak itu ya. Anak-anak Naif ini sering nginep di rumah tante? Pernah waktu awal ya, belum
belum naif ya, waktu rambutnya masih merah, hijau, kuning. Sebut lagi rambutnya. Yang merah, yang merah. Rambutnya ini warna-warni merah, hijau, kuning. Semu. Ini merah. Pepeng jenggotnya. Enggak. Oh enggak ya. Enggak Pepeng giginya kuning. Tante ngasih aja nih David ngeband atau sempat Mau gimana lagi? Ya, mau gimana lagi? Harus menomorsatukan pendidikan dulu ya, tapi ya gitu deh. Iya. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Terutama matematik dia takut. Iya. Takut. Kalau disodorin angka-angka lari dong. Itu makanya Bukan dia saya takut yang begitu. bolos tadi saya bilang 17 hari itu menghindari matematika, kabur gua. Waktu SD. Pernah ulangan tuh dapat berapa, Bang? Dapat setengah. Setengah nilainya. Terus saya Gue baru sekali denger. saya kan marah. Masa matematik dapat setengah, Fit? Dia jawabnya santai aja. Dih, masih mending gue Mi. Temen gue dapat 1. Loh, emang emang 1 sama setengah banyakan mana? Banyakan setengah katanya. Aduh, ampun. Jenius banget ya anaknya. Jenius banget. Visioner, visioner. Saya kalau ambil rapat nggak mau. Pasti merah semua. Yang ambil rapat siapa dong, Bu? Itu tetangga. Adik saya. Wow. Dan suruh mukanya udah di lipstikin semua jadi merah gitu. Katanya pernah ngilang 6 bulan ya. Pernah. Yuk ngilang dulu ya saya. Ayo nggak boleh. Sampai nyarinya setengah menit. Padahal saya sering telepon Emil, Pepeng, Jarwo. Katanya kemarin latihan Tante. Tapi nggak pernah. Teleponin tuh sama tante satu-satu ya. Nggak pernah komunikasi 6 bulan. Sampai saya kehabisan akal cari yang apa tuh? Paranormal. Bener. Joko Bodo bukan? Ada yang bilang katanya narkoba. Terus kebetulan saya pas di Bandung. Di Bandung tuh ada spanduk Naif main besok. Nah, terus saya nginep lagi semalam ke tempat dia main. Katanya nginep di hotel apa? Sakila. Ya lupa deh. Aquila apa gitu. Terus di situ saya udah bawa botol aqua kosong sama anak. David sudah dijemput mau manggung, saya suruh pipis dulu. Apa-apaan nih? Pipis di hotel di botol aqua. Karena saya udah punya keyakinan barangkali kena narkoba. Mau tak tes urin gitu. Sampai segitunya kagak percaya. Bersih Tan? Ya akhirnya negatif. Ada apa nih negatif kok? Ngilang. 6 bulan ngilang. Ya ngilang aja. Iya. Terus ada apa? Ingin mengucapkan sesuatu? Kalau lagi ngobrol sama mama dibuka mungkin ya. Oh iya. Ya. Ternyata cerita David. Ceritain ya? Ya cerita aja nggak apa-apa udah gede gini. Ternyata dia sudah married, nggak ngomong ke saya. Waktu pantesan waktu ada acara di TV apa itu, teman saya tuh tanya, Ibu Lis, waktu kakaknya David married, saya diundang. Waktu David kapan? Saya bilang, saya juga nggak diundang. Ya ternyata Mary diam-diam gitu. Ya. Ya sudah sekarang. Enggak, waktu itu emang masa-masa belum tahu gue mesti ngomong ke siapa gitu. Akhirnya ya udah. Akhirnya ngakunya adalah ya udah punya cucu mah nih gitu. Gitu. Ya sih ya awalnya gue nggak berat hati untuk ngomongin kayak gini gitu, cuma akhirnya ya namanya berkah masuk mesti gue umpetin dan segala macam, ya udah. Dan ternyata dia cinta banget sama anak
gue yang pertama ini sampai sekarang. Tante ada doa khusus untuk Naif, untuk David? Ada pasti, agar dia sudah 17 tahun lebih bisa eksis lagi. Tuhan memberkati, melimpahkan berkat rezeki agar ya sampai lebih sukses, lebih eksis lagi. Oke, mau dong aplaus untuk Naif. Ada penampilan terakhir Naif ya.